Perkenalkan, saya Cindy Fabrizia, seorang analis sumber daya aparatur alih pertanian di Unit Kerja UPT BKN Gorontalo. Nah, saat ini saya merupakan salah satu wajah baru yang merepresentatifkan BKN Pusat di daerah, khususnya di wilayah kerja Provinsi Gorontalo. Dan melalui video ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait diri saya, instansi saya, dan juga kontribusi yang telah saya berikan kepada instansi saya selama kurang lebih 4 bulan mengabdi di sini. Nah, sebagai unit pelaksana teknis, UPT itu sendiri diibaratkan sebagai sebuah jembatan antara BKN pusat ataupun kantor regional dengan instansi-instansi yang ada di daerah. Karena di sini kita menjadi mitra teknis yang mendukung daerah dalam proses pengelolaan ASN agar menjadi lebih baik lagi. Dan di sini juga kami menjalankan fungsi BKN mulai dari urusan seleksi ASN, updating data kepegawaian, bimbingan teknis, sampai juga proses konsultasi bagi ASN yang mendapati masalah di bagian kepegawaian. Nah, saya sendiri sebagai seorang analis SDM mempunyai tugas yang cukup kompleks dan menarik, seperti memproses dokumen kepegawaian, mengelola data ASN, bahkan sampai ikut mendampingi instansi dalam pemanfaatan sistem digital seperti CASN, CATBKN, dan yang terbaru ada aplikasi Simata. Nah, dari sini saya belajar banyak soal pentingnya akurasi, ketelitian, dan juga pelayanan yang cepat dan tepat. Nah, selama kurang lebih 4 bulan, saya rasa mungkin kontribusi saya memang belum begitu besar ya. Tapi saya percaya setiap tugas yang telah saya selesaikan, mau sekecil apapun itu, akan memberikan dampak besar nantinya, baik bagi diri saya sendiri ataupun instansi saya itu UPT BKN Gorontalo. Misalnya seperti saat saya memberikan konsultasi kepada orang-orang yang datang ke kantor. Seperti kemarin ada yang datang lumayan banyak konsultasi terkait proses P3K, seleksi P3K. Sebagai seorang analis SDM, tentu saja saya dituntut untuk bisa mengetahui nih bagaimana alur dari seleksi itu dan juga peraturan-peraturannya, sehingga pada saat ada case yang beneran terjadi dan mereka datang konsul saya tidak menjadi bagaikan tong kosong yang tidak tahu apa-apa. Walaupun pada saat proses konsultasi tersebut saya tetap masih didampingi oleh atasan saya, dan kalaupun tidak didampingi, saya pasti akan melakukan konsultasi terlebih dahulu juga kepada atasan saya untuk menanyakan beberapa hal-hal teknis dalam case yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini tentunya memberikan pelajaran yang baik, sangat banyak bagi saya. Saya juga belajar terus, baik dari rekan kerja, dari sistem yang terus berkembang, maupun dari tantangan di lapangan. Karena sebagai seorang ASN, kita semua harus terus adaptif dan mau belajar. Dan yang paling penting, kita harus selalu menerapkan core value berakhlak ASN di instansi kita. Nah, saya yakin penjelasan secara singkat ini bisa memberikan gambaran terkait diri saya sendiri dan instansi saya, sehingga saya harap bagi diri saya sendiri dan teman-teman saya nanti kita mampu menjalankan tugas kita sebagai seorang ASN dengan penuh hati, penuh amanah, dan juga bisa menerapkan core value ASN itu secara mendalam dan tidak hanya menjadi sebuah slogan saja yang tertempel di bagian lobi dari kantor kita masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.